Nabi sabdakan, wa tuqimas shalah. Inilah urutan rukun Islam. Yang kedua adalah engkau menunaikan sholat. Iqamatus shalah. Bukan amal sholat jemaah. Amal sholat dengan iqamatus, menegakkan sholat. Mufassirin mengatakan, kalau amal sholat ini adalah kita kerjakan sesuai dengan tuntutan syariat sholat, mulai dari takbir sampai salam, itu cukup. Itu sudah termasuk gerakan amaliyah sholat. Tetapi ketika disebutkan iqamatus shalah adalah kita membawa seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, kita bawa dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Itulah namanya iqamatus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yashba'ul mu'minu min khairin yasma'uhu hatta takuna muntahahul jannah. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kepada seluruh jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan juga Islam. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita harapkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sesi ngaji kita kali ini, kita akan bersama-sama mengkaji hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah, kitab kecil yang telah disusun oleh Syekh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat yang banyak dari beliau, dari ilmu-ilmu beliau, dari kitab-kitab beliau, karena beliau adalah salah satu ulama yang aktif, produktif menyusun mengarang kita. Mudah-mudahan dengan semangat mencontoh meneladani beliau, kita semuanya menjadi Imam Nawawi di abad modern ini. Hadirin rahimakumullah. Pada sesi terdahulu sering kami sampaikan tentang masalah niat, dan tentang niat ini adalah hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawi tersebut. Maka pada sesi kesempatan kali ini kita akan langsung memasuki hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadirin rahimakumullah, di hadis yang kedua ini, yakni hadis nomor 8 riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih, merupakan hadis tentang pentingnya iman, rukun Islam, rukun ihsan,
dan juga tentang ciri-ciri hari kiamat. Yang mana di sini kalau untuk kita hafalkan memang sedikit banyaknya agak panjang. Dibanding hadis yang banyak ini cukup panjang. Tapi bila kita hafal, masya Allah, bagus sendiri. Sebagai khazanah keimanan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji bersama jemaah. Faqad kata Syekh Al-Imam Nawawi rahmatullah fi kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Nafa'anallahu bihi wa bi'alumihi fid dharain. Amin. An Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti di hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab Abu Hafs, yakni mertua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, hadis ini menceritakan, Khalifah Umar menceritakan keadaan waktu itu di saat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Khalifah Umar saat itu menjadi khalifah jemaah, sahabat Umar bersama Nabi dan sahabat yang lain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu majelis beliau, maka ittala alaina, telah datang menemui kami semuanya, hadir menemui Nabi dan menemui para sahabat waktu itu di majelis. Siapa yang hadir? Siapa yang datang? Rajulun, satu orang pemuda, syadidu bayaris siyari, yang mana pemuda tersebut berpakaian dengan pakaian yang serba putih, bahkan putih sekali, tidak terlintas sedikit pun. Disebutkan di sini syadidu sawad sya'ri, sudah bajunya yang putih, bersih, rapi, harum dan wangi. Ditambah lagi beliau yang terlihat tampan, muda, rupawan, dengan rambut yang hitam pekat. La yara alaihi atharu safari, yang mana tamu Nabi yang datang ini, pemuda tadi datang kepada Nabi dan para sahabat, tidak sedikit pun terlintas bekas perjalanan safarnya. Jadi entah dari mana datangnya, siapa namanya, tidak juga belum diketahui. Tiba-tiba datang, langsung wujud tiba-tiba datang. Jamaah, nanti di akhir hadis ini disebutkan wa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dialah malaikat Jibril alaihi salam yang datang kepada kalian, mengajarkan agama kalian. Jadi diriwayatkan bahwa malaikat Jibril rahmatullahi alaihi, malaikat Jibril alaihi salam jamaah rahimakumullah, tatkala beliau datang sebelum zaman Nabi, yakni semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi Isa alaihi salam, malaikat Jibril datang bagaikan seorang pemuda yang tampan. Ketampanannya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mimba-mimba seperti kita manusia juga. Tapi ketampanannya melebihi manusia biasa, tampan sekali. Itu datang ketika masa sebelum Nabi. Sedangkan ketika sudah masa Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril ini berwujud manusia seperti kita biasa. Ketampanannya seperti namanya sahabat Dahya Al-Kalabi. Sahabat Dahya Al-Kalabi ini jemaah salah satu sahabat yang tampan, rupawan, ganteng. Gantengnya di atas rata-rata umumnya para sahabat. Apalagi dengan kita jauh, ya. Luar biasa. Ganteng, pakaiannya bersih, harum, wangi, rambutnya hitam, pekat. Ya. Tidak terlihat athar safar. Entah dari mana perjalanan, dari Yaman ataupun dari kota mana, tiba-tiba ujuk-ujuk nih, kalau kita ujuk-ujuk ada di majelis Nabi, dan semua sahabat pun tidak menahu siapakah yang datang tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ya. Khalifah sahabat Umar mengatakan
Dan kita semuanya, para sahabat ini tidak ada satu orang pun sahabat, tidak ada yang mengetahui siapalah pemuda tersebut yang datang kepada Nabi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pemuda tersebut tadi ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai apa jemaah? Mendekatkan rukbah, dua lutut pemuda tadi didekatkan, berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kode dari Nabi bagaimana itu, maka sahabat pun terdiam mendengarkan, istimewa, tidak ada yang berkomentar sama sekali. Sungguh ketaatan sahabat kepada Nabi. Sahabat tidak ada yang melarang, Anda tamu, jangan dekat Nabi. Tidak dilarang coba. Tapi kalau Nabi mempersilahkan, berarti ini isyarat juga kepada sahabat untuk mempersilahkan tamu. Jalur khusus, VIP, ya seperti itu. Bahwa doa kafaihi ala fakhidaihi. Maka pemuda tadi meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, duduk iftiras seperti di saat kita duduk di antara dua sujud imam saat sholat. Kemudian meletakkan kedua tangannya tersebut dan mengatakan, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah, karena Nabi langsung paham, jangan Nabi paham betul, sudah tahu siapa yang datang. Malaikat Jibril sudah tahu, Nabi sudah tahu kalau itu yang datang adalah malaikat Jibril. Hanya Nabi tidak beritahu langsung pada sahabat, karena Nabi nanti di akhir hadis, ya, di akhir kisah baru memberitahukan setelah tamu itu pergi. Nabi beritahukan itulah Jibril datang kepada kalian. Oh, seperti itu ternyata hikmahnya jamaah. Tidak diberitahukan di awal. Nabi tidak menginformasikan, wahai sahabat, hari ini Jibril datang, mari kita sambut, tidak. Datang dengan tiba-tiba, langsung mendekati Nabi dan bertanya kepada Nabi. Yang pertanyaan pertama apa? Mengenai tentang Islam. Al-Islamu, Islam itu wahai saudara, ya, adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi dengan keyakinan yang sempurna, dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau bersaksi bahwa Rasulullah yaitu Muhammad SAW adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Inilah Islam, meyakini. Yang pertama adalah tauhid terlebih dahulu. Sebelum yang lain adalah keimanan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin jamaah seseorang akan mengerjakan sholat, seseorang akan berpuasa maupun berhaji sebelum dia beriman kepada Allah dan Rasul. Inilah keislaman pondasi yang pertama kali. Kemudian setelah syahadat tauhid tersebut dilanjutkan Nabi. Jadi amaliyah sholat itu tidak hanya cukup di dalam sholat, tetapi kita bawa di seluruh kehidupan kita. Di dalam sholat kita menundukkan pandangan, di luar sholat pun kita menundukkan pandangan. Di dalam sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di luar sholat pun kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin adalah waktu tiaz zakat. Engkau menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Masya Allah. Kemarin jemaah, hari Sabtu kemarin kita sekolah tabligh di Unima Magelang. Ustaz Ikhwan Sofa mengatakan di dalam keterangan beliau saat menerangkan tentang zakat jemaah, bahwa di Indonesia ini kalau dipersenkan seluruh umat Islam di Indonesia ini, peringkat yang paling rendah dan hanya 1% saja jamaah adalah tentang masalah zakat. Baru 1% dari 100% jumlah umat Islam yang membayarkan zakat. Masya Allah.
hari ini kita mengharapkan terkabulnya doa-doa, mengharapkan umat bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk perintah zakat ini hadirin, banyak yang kita mengabaikannya. Banyak yang melewati tentang zakat. Padahal zakat sangat penting. Kita keluarkan sebagian harta kita, itu adalah milik orang lain. Sudah sampai nisab ataupun belum sampai nisab, kita banyak bersedekah. Sudah sampai nisab, kita hitung zakatnya, kita berikan zakatnya, kita lewatkan kepada amil zakat. Silahkan di Basnas, di Lazismu ataupun Lazismu ataupun badan-badan zakat yang lain. Fa insyaallah harta kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan manfaat zakat semakin banyak, semakin merata. Umat Islam ini insya Allah semuanya akan kenyang jamaah. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kesusahan. Bila mana setiap orang Islam menyadari pentingnya untuk mengeluarkan zakat. Bayangkan hadirin, penduduk yang hampir 300 juta. Ini mungkin sekarang hampir 300 juta. Ini misalnya umat Islam 200 juta jamaah kumpul. Baru menaikkan zakat 1%. Masya Allah. Ini yang 90% belum menaikkan zakat. Inilah tugas kita hari ini, PR kita hari ini. Mari kita galakkan, ya, kita himbau diri kita sendiri kepada para petugas zakat di mana ada khud min amwalihim. Kita datangi setiap umat, kita tanyakan zakatnya bagaimana, sudah ditunaikan atau belum, sudah dibayarkan atau belum. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikannya. Kita yakin hadirin, dawu amwajal amwali bisodaqah. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengobati, menahan amwajal amwal, lautan ombak-ombak penyakit ini dengan perbanyak sedekah, perbanyak berzakat. Fa insyaallah kita akan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutnya setelah zakat adalah watasuma Ramadan. Engkau mengerjakan amal ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, watahujjal bait in istata' ilaihi sabila. Dan engkau berniat untuk beribadah haji ila baitullah, haji ke tanah suci. Jika mana engkau mampu finansial, mampu fisik, mampu rohani, jasmani, keluarga dan sebagainya, maka niat untuk beribadah ke baitullah. Hadirin, tidak rindukah kita kepada Nabi? Tidak rindukah kita kepada Ka'bah? Ya. Kemana lagi hadirin? Kita akan piknik kemana lagi? Ya. Kalau tidak kita berhaji, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang keislaman, rukun Islamnya. Kemudian pemuda tadi, malaikat Jibril tadi, ya, yang menyamar menjadi manusia seperti kita, mengatakan, "Shadaqta, engkau benar ya Muhammad." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka Khalifah sahabat Umar mengatakan, kami semuanya takjub atas ucapannya. Bisa-bisanya pemuda itu yang bertanya, kemudian dia membenarkan jawaban yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Tidak sampai situ jamaah. Kemudian pemuda itu mengatakan lagi, bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakanlah, berikanlah kabar kepadaku, apa itu iman? Maka Nabi sabdakan, qala antu minabillah. Wahai saudara, iman adalah yang pertama, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, ay wa tu'mina bi malaikatihi. Takbirnya seperti itu, takbir kalimatnya. Yang kedua, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan makhluk yang terbanyak adalah para malaikat. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab samawi 4 jemaah, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Berikut suhuf-suhufnya. Kita mengimani semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 124.000 nabi dan rasul. Kita meyakini tidak mengingkari satu orang pun.
Wa tu'mina wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Hari kiamat. Hari kiamat pasti adanya, pasti terjadi. Entah kapan, sebentar atau lama lagi pasti akan terjadi. Bila dilihat kondisi sekarang jamaah, insya Allah kiamat masih lama jemaah. Karena masih banyak orang yang mengerjakan sholat, masih banyak yang bergumam dengan adzan. Al-Quran masih dibaca, masih dihafal, masih ditafsirkan, masih diamalkan. Kiamat akan dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, karena engkau beriman kepada seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, takdir yang menyenangkan untuk kita maupun takdir yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan untuk kita. Kita semua mengimani itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa sambat, tanpa mengeluh, ikhlas ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadirin tentang rukun iman. Maka pemuda tadi mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Maka pemuda tadi pun melanjutkan lagi, tidak cukup sampai di situ. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi bersabda, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau telah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak mampu merasa melihat Allah, maka anggaplah Allah Subhanahu wa taala melihat. Kita berpikir sosok bagaimana seorang melihat Allah, tidak mampu, ya kita sudah menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita, mengetahui kondisi kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Allah Maha tahu hadirin. Maka benar, itu adalah rukun ihsan jemaah. Muhsinin, setiap amal ibadah kita hendaknya kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir yang diajukan oleh pemuda malaikat Jibril. Fa akhbirni anis-sa'ah. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Seperti itu. Ketahuan Rasulullah SAW. Akhirnya malaikat Jibril ini lebih mengetahui kapan, apakah terjadi di hari itu, kapan itu lebih mengetahui malaikat Jibril. Lebih bertahu, tidak lebih mengetahui yang bertanya daripada yang ditanya. Nah ini bisa kadang-kala kita kalau ditanya oleh seseorang, apabila kita mampu menjawabnya, namun orang yang bertanya lebih mengetahui daripada kita, ya kita jawab seperti itu. Al-mas'ul as-sa'il afahu minal mas'ul, yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Tapi tidak hadirin, apabila ditanya oleh santri ataupun murid, bila kita mampu menjawab maka dijawab. Oleh seseorang, oleh jamaah, apabila kita ditanya mau menjawab maka jawab dengan baik dan benar. Kemudian fa akhbirni an amaratiha, Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang ciri-ciri hari kiamat. Apa saja tentang ciri-ciri hari kiamat? Qala, Nabi bersabda, antalidal ammatu rabbataha. Nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat, di antara ciri yang pertama adalah ciri-cirinya seorang budak akan melahirkan tuannya. Alhamdulillah, inilah ketika orang tua melahirkan anaknya, kemudian anaknya ini dari bayi sudah diasuh, sudah dididik, diberi makan, disekolahkan, dipondokkan. Tetapi pada akhirnya di saat sudah besar, dia kurang birrul walidain, tidak berbakti kepada orang tuanya, malah kebanyakan minta tolong ataupun menyuruh-nyuruh orang tuanya. Alhamdulillah, yang seperti ini masuk jadi antaranya
Ada yang mentafsirkan seperti itu, memakan seperti itu. Ketika anak ini tidak taat kepada orang tuanya, atau kurang berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan seolah-olah menganggap, maaf jemaah, orang tuanya ini malah bukan seperti orang tuanya, seperti pelanyanya saja. Nah ini, naudzubillah, mari kita jauhkan. Kita berbakti kepada orang tua kita. Masya Allah, karena tanpa orang tua kita mungkin entah terlahir seperti apa ke dunia ini, pendidikan kita bagaimana, kita tidak menanggung jawab. Biru aba'akum tabarau abna'akum. Kita muliakan orang tua kita hari ini, maka nanti anak cucu kita akan memuliakan kita sendiri. Kemudian wa antarul khufah, engkau akan melihat nanti pada akhir zaman sebelum hari kiamat, engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang miskin, kata orang Jawa mengukis gitu ya, murah, mereka tidak memiliki pakaian, pakaiannya sedikit walaupun punya jamaah lanjut ala-ala riya asyai, mereka mengembalakan kambing-kambing, mereka dari suku yang pedalaman, mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi ternyata apa? Mereka punya keinginan, cita-cita tentang keduniaan. Yataqawwaluna fil dunya, mereka berlomba-lomba meninggikan gedung-gedung. Orang tidak punya, orang pedalaman, dari Badui, dari suku pedalaman, karena suku primitif, tapi mereka berlomba-lomba membuat gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang tinggi, melebihi orang-orang kota. Nah, lihat, ketika sudah banyak pohon yang tinggi, gedung-gedung tinggi, ya, itulah salah satu mendekati daripada akhir zaman. Masya Allah. Kemudian setelah sudah menanyakan daripada tentang hari kiamat, summan talaqo falabithtu maliyan, maka pemuda tersebut pun mohon izin untuk kembali dan pulang. Khalifah sahabat Umar dan para sahabat yang lain masih duduk di majelis Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, adri manisai, wahai Umar, tahu tidak itu tadi siapa yang bertanya kepada saya, kepada kita semua? Maka Umar mengatakan, kuntu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jemaah, di antara ciri ketawaduan para sahabat di depan Nabi, walaupun sahabat tahu jemaah yang tahu akan jawabannya dan yakin itu jawabannya benar, tapi ketawaduan, kerendahan hati dan diri para sahabat senantiasa mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jadi tidak seperti kita hari yang kita seolah-olah supaya dikenal kita pintar, kita cerdas, semuanya tahu, kata-kata seperti itu. Yang tidak, perkara yang tidak kita tahu pun kita pura-pura tahu, supaya kita terkenal menjadi orang yang pintar, yang cerdas. Padahal yang dicontohkan Nabi dengan para sahabat adalah kita pendam, jauh-jauh kita pendam. Insya Allah akan tampak. Orang yang pintar tidak usah menampakkan kepintarannya, insya Allah orang akan tahu kalau dia ada orang yang cerdas. Begitu juga dengan para sahabat hari ini, mereka sungguh malu di hadapan para nabi, di depan Rasulullah SAW. Maka Nabi sabdakan, qala fa innahu Jibril, wahai Umar, itu tadi tamu tadi yang ganteng, yang berpakai baju putih, yang namanya hitam pekat, itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang kepada kalian semuanya. Hakikatnya adalah mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari akhir. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor 8. Hari rahimakumullah, demikian. Satu hadis yang bila dibahas ini, kalau dibahas secara mendetail, tentu ini akan banyak sequelnya, beberapa kali pertemuan mungkin baru akan selesai. Tapi kita singkat di satu pertemuan ini, kita membahas satu hadis, yakni hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Silakan jika ada jejak di kolom komentar untuk masukan buat kami dan tim semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada saudara muslim kita yang lain.
mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Syukran kasir, afan kasir, bila liqa fastabiqul khairat. Nun al-qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.